Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Abandoned Dead yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang satpam wanita bernama Rachel. Saat ini Rachel sedang dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan si bekerjanya. Ketika sedang mengendarai mobilnya, Rachel menerima telepon dari bos Rachel yang bernama Greg. Greg menelpon Rachel dikarenakan dia ingin memberi tugas tambahan pada Rachel untuk berjaga malam di sebuah klinik rehabilitasi. Greg menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan satpam lain yang bisa berjaga di klinik itu. Karena kebetulan Rachel sudah menyelesaikan si bekerjanya, Greg pun memaksa Rachel untuk berjaga malam di klinik tersebut. Sebenarnya Rachel tidak mau menerima tawaran kerja itu, namun karena terus saja dipaksa, pada akhirnya Rachel pun menerima pekerjaan itu, namun dengan syarat Greg harus secepatnya mencari satpam baru untuk bekerja di klinik tersebut. Setelah itu, Rachel pun segera berangkat ke klinik rehabilitasi Mayfield. Sesampai di sana, dia disambut hangat oleh seorang wanita penjaga klinik yang bernama Anna. Di sana, Anna mulai menunjukkan setiap ruangan yang ada di klinik itu. Baru saja memasuki klinik itu, Rachel sudah mulai merasakan adanya hawa-hawa menakutkan. Meskipun begitu, Rachel harus tetap berjaga di klinik tersebut. Anna mulai menjelaskan beberapa hal yang ada di klinik itu, seperti ruangan milik Dr. Mayfield yang selalu terkunci, dan juga suara-suara misterius yang mungkin akan didengar Rachel ketika berjaga di sana. Anna meminta Rachel untuk tidak mengkhawatirkan suara-suara itu dikarenakan suara itu pastinya berasal dari bangunan klinik yang sudah tua. Setelah menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui Rachel tentang klinik itu, Anna pun segera pergi meninggalkan Rachel. Tak bersama, Rachel menerima telepon dari Greg. Greg menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan satpam lain yang bisa menggantikan Rachel untuk menjaga di klinik tersebut. Dengan sangat terpaksa, Rachel pun harus menjaga klinik itu hingga pagi hari. Saat sedang nongkrong di salah satu ruangan, Rachel mendengar suara misterius. Mengira ada penyusup yang masuk ke klinik itu, Rachel pun segera mengecek sumber suara tersebut. Akan tetapi setelah dicek, Rachel tidak bisa menemukan keberadaan dari siapapun. Tiba-tiba saja Rachel kembali mendengar suara ketukan pintu dari pintu samping klinik, dan ketika membuka pintu tersebut, Rachel sangat terkejut melihat adanya mayat seekor kucing berada di depan pintu. Rachel pun mulai keluar klinik untuk mencari tahu siapa yang telah meletakkan mayat kucing itu di depan pintu klinik. Kemudian Rachel bertemu dengan seorang pria bernama Sims. Rachel pun bertanya pada Sims apakah dia mengetahui siapa yang telah meletakkan mayat kucing di depan pintu klinik. Sims pun menjawab bahwa dia tidak melihat ada orang yang melakukan hal tersebut. Mungkin saja ada orang iseng yang dengan sengaja meletakkan mayat kucing itu di sana. Kemudian Sims memberitahu Rachel bahwa dia tinggal di belakang klinik itu, jadi jika ada sesuatu yang mengganggu Rachel, dia bisa meminta tolong pada Sims. Kemudian Rachel pun segera kembali ke dalam klinik. Karena merasa lapar, Rachel pun segera memesan pizza untuk mengisi perutnya. Setelah itu, Rachel kembali mengalami gangguan di mana beberapa kali dia menerima telepon misterius yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang akan mendatangi Rachel. Karena merasa takut, Rachel pun memilih untuk mematikan telepon tersebut. Saat sedang bermain komputer, Rachel kembali mendengar suara ketukan pintu dan setelah dicek, ternyata itu hanya si pengantar pizza. Melihat Rachel sedang sendirian di daerah yang rawan akan penjahat itu, si pengantar pizza menawarkan diri untuk menemani Rachel. Akan tetapi, Rachel langsung menegaskan bahwa dia tidak ingin ditemani. Saat sedang asik bermain komputer, lagi dan lagi Rachel diganggu oleh makhluk tasan mata, di mana makhluk itu membuat sebuah vas terjatuh. Rachel pun segera membersihkan serpian kaca tersebut. Kemudian dia pun kembali ke depan komputer. Karena kelelahan, Rachel pun ketiduran di meja. Lalu tiba-tiba saja Rachel mendengar suara tangisan seorang wanita dari salah satu ruangan di klinik itu. Rachel pun segera pergi ke sumber suara tersebut hingga tibalah dia di salah satu ruangan di mana lampunya malah berwarna merah. Di sana dia melihat ada sesosok hantu wanita yang sedang menangis sambil meminta tolong pada Rachel. Seketika Rachel pun merasa terkejut dan ternyata hantu wanita itu hanyalah sebuah mimpi buruk dari Rachel. Kemudian dia pun kembali fokus menjaga klinik tersebut. Saat sedang bermain untuk menghilangkan rasa bosannya, Rachel dikejutkan dengan suara pria yang memanggil namanya. Dan tiba-tiba saja listrik di klinik itu padam dengan sendirinya. Di tengah kegelapan itu, Rachel melihat bahwa ruangan Dr. Mayfield telah terbuka, yang artinya Dr. Mayfield ada di klinik tersebut. Ketika Rachel masuk ke dalam ruangan Dr. Mayfield, anehnya Rachel tidak menemukan keberadaan dari siapapun.
Kemudian Rachel pun segera keluar dari ruangan Dr. Mayfield dan tiba-tiba saja pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Hal itu tentu membuat Rachel menjadi sangat ketakutan dan yang lebih parahnya lagi, senter yang dia bawa mendadak tidak bisa menyala. Rachel pun segera mencari senter yang lain. Setelah menemukannya, Rachel diteror oleh hantu dari seorang pria yang merangkap mendekatinya. Rachel pun menjadi sangat ketakutan dan segera bersembunyi di dalam lemari. Saat berada di dalam lemari, Rachel melihat seorang bocah yang sedang dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Setelah dirasa aman, Rachel pun keluar dari lemari dan memutuskan untuk pergi saja dari klinik. Sesampai di mobil, Rachel baru menyadari bahwa dia lupa membawa kunci mobilnya. Alhasil dengan sangat terpaksa, Rachel pun kembali masuk ke dalam klinik itu. Namun di dalam klinik itu, Rachel sama sekali tidak menemukan kunci mobilnya. Ketika masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mencari kuncinya, Rachel malah menemukan Nena yang telah meninggal dunia dengan keadaan bola mata yang sudah tercongkel. Melihat hal itu, Rachel pun menjadi sangat ketakutan. Setelah sekian lama, akhirnya Rachel menemukan kunci mobilnya dan segera pergi dari sana. Namun sayangnya saat mencoba menyalakan mobilnya, mobil Rachel malah tidak mau menyala. Kemudian Rachel ingat jika Sims tinggal di belakang klinik itu. Rachel pun segera pergi ke rumah Sims untuk meminta pertolongan padanya. Di sana Rachel melihat bahwa rumah Sims terlihat sangat sepi. Rachel pun segera mengecek rumah Sims dan betapa terkejutnya dia setelah melihat Sims telah terbujur kaku di dalam kamar mandi dengan keadaan jantung yang sudah diambil. Mengetahui bahwa tidak ada siapapun yang bisa dimintai pertolongan, Rachel pun kembali mencoba menyalakan mobilnya. Dari kejauhan, Rachel melihat ada sosok pria yang diyakini sebagai psikopat mulai berjalan mendekati Rachel. Merasa sangat ketakutan, Rachel pun memilih untuk bersembunyi di dalam klinik saja. Setelah keadaan dirasa aman, Rachel pun keluar dari tempat persembunyian. Tanpa Rachel sadari, ternyata psikopat itu saat ini berada tepat di belakangnya. Psikopat itu langsung membius Rachel sehingga membuat Rachel pun tidak sadarkan diri. Bangun-bangun dari pingsannya, Rachel sudah berada di atas meja operasi dengan keadaan kaki dan tangan yang terikat. Di sana terdapat seorang psikopat yang ternyata dia adalah Dr. Mayfield. Dr. Mayfield menjelaskan bahwa dia sengaja membuat klinik itu supaya bisa mendapatkan organ tubuh manusia secara gratis. Dengan kedok klinik rehabilitasi, pasien pecandu obat terlarang pasti akan datang ke sana dan kesempatan itu akan digunakan Dr. Mayfield untuk membunuh pasien itu serta mengambil organ tubuh mereka. Saat ini Dr. Mayfield sedang berencana untuk membunuh Rachel dan mengambil organ tubuhnya. Tidak ingin hal itu terjadi, Rachel pun melakukan perlawanan dengan menyiram wajah Dr. Mayfield dengan air keras. Saat Dr. Mayfield kesakitan, Rachel langsung keluar dari ruangan itu dan berusaha untuk kabur dari sana. Ketika berada di luar, Rachel kembali diserang oleh Dr. Mayfield. Kebetulan di dekat Rachel terdapat kumpulan sekren listrik. Rachel pun langsung mendorong Dr. Mayfield ke sekren listrik sehingga dia pun tersetrum sampai meninggal dunia. Setelah itu, Rachel kembali masuk ke klinik dan di sana dia melihat ada cahaya flash dari dalam sebuah ruangan. Dia juga mendengar suara seorang wanita yang memanggil namanya sambil memintanya untuk kembali. Rachel pun mulai masuk ke ruangan itu dan tiba-tiba saja Rachel berada di tempat lain. Lalu terungkaplah bahwa ternyata kejadian ketika Rachel menjadi satpam dan menjaga klinik rehabilitasi itu hanyalah sebuah hayalan dan imajinasi dari Rachel saja. Hal itu merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh Dr. Myers untuk menyembuhkan gangguan jiwa yang dialami oleh Rachel. Ternyata selama ini Rachel adalah seorang pasien di rumah sakit jiwa yang telah menjalani perawatan selama 10 tahun lamanya. Alasan mengapa Rachel masuk rumah sakit jiwa adalah karena dia mengalami trauma mendalam atas pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Sejak Rachel kecil, dia sering dilecehkan oleh ayahnya yang ternyata adalah Dr. Mayfield. Sejak kecil hingga Rachel remaja, Dr. Mayfield terus melecehkannya dan Rachel tidak bisa melakukan perlawanan. Suatu hari, Rachel sudah tidak kuat menerima pelecehan itu dan ketika ayahnya ingin melecehkannya lagi, Rachel langsung membunuhnya dengan sangat sadis. Sejak saat itu, kondisi mental Rachel menjadi semakin memburuk. Akibat pelecehan itu, Rachel selalu menghayal di dalam dunia imajinasinya sendiri. Bahkan dia sering berimajinasi menjadi seorang satpam wanita dan mulai berimajinasi membunuh ayahnya sendiri. Imajinasinya itu selalu berulang-ulang dikarenakan perasaan dendam Rachel yang sangat besar terhadap ayahnya tersebut. Saat ini Rachel sedang dalam tahap pemulihan dan Dr. Myers berharap Rachel bisa segera pulih secepat mungkin agar dia bisa memiliki kehidupan normal lagi. Akan tetapi sepertinya hal ini akan sulit dilakukan karena di scene akhir kita bisa melihat bahwa Rachel lebih memilih untuk terus hidup dalam imajinasinya sendiri dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue bermaaf. Oke, see you next video guys.